Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berganis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bacaan dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan kedua belas murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku."
Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yesaya menyatakan tentang bagaimana ketaatan menjadi hamba Tuhan. Ia tidak menjadi hamba Tuhan sesuai maunya, melainkan sesuai keinginan Tuhan. Tuhan memberikan dia tugas mengajar orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya orang Israel yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Tak hanya itu, dia juga diutus untuk mentobatkan mereka yang sesat, yang masih hidup dalam kegelapan dosa. Ia tabah menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ia mengalami penganiayaan dari mereka yang menolak pengajarannya dan menolak untuk percaya. Ia rela memberikan punggungnya dipukul, janggutnya dicabut demi memperjuangkan nama Tuhan. Ia tidak malu ketika ia dinodai dan diludahi. Meskipun di hadapan hal semacam itu, ia tetap tabah dan percaya pada pertolongan Tuhan. Tuhan menjadikannya jaya. Ia yakin bahwa Tuhan di pihaknya dan tidak ada yang berani untuk berbantah dengannya. Yesaya menyadari dirinya sebagai hamba Tuhan. Karena itu, ia memberi diri secara total kepada Tuhan dan rela untuk diperbarui oleh Tuhan. Dan bahkan ia bersedia untuk menghadapi tantangan hidup. Ia sadar bahwa menjadi hamba Allah yang sejati berarti memiliki kewajiban untuk menyuarakan suara Tuhan dan bukannya suaranya sendiri. Orang yang menyuarakan suara sendiri itu adalah hamba palsu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hamba sejati yang diungkapkan Yesaya dalam bacaan tadi mengingatkan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah hamba Allah yang sejati. Yesus hamba Allah yang sejati siap untuk menderita, wafat, dan bangkit demi kebaikan semua umat manusia. Yesus taat kepada firman Allah dan tabah menanggung segala penderitaan. Yesus tahu bahwa saatnya untuk menderita, sengsara, dan wafat sudah makin dekat. Namun ia tidak mau menghindar atau melarikan diri, melainkan tetap setia pada kehendak Bapa. Menjadi hamba Allah yang sejati, Yesus siap untuk mengalami penderitaan, siap untuk dijual oleh Yudas Iskariot. Betapa menyakitkan pengkhianatan terhadap Yesus ini justru datang dari orang terdekatnya, muridnya. Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot, salah satu muridnya. Yudas tega menjual Tuhan hanya untuk mendapatkan uang. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang merendahkan martabat Tuhan. Yudas lebih menunjukkan ketertarikannya yang lebih terhadap harta
daripada terhadap keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Yudas menunjukkan bahwa harta merupakan sesuatu yang lebih menarik daripada relasinya dengan Yesus. Padahal selama 3 tahun Yudas selalu bersama-sama dengan Yesus, selalu mengikuti kemana Yesus pergi, tetapi dia tidak dapat mengenali siapa Yesus sesungguhnya. Yudas kecewa karena sang guru yang dia harapkan sebagai seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsanya dari jajahan Romawi, justru tidak ada tanda-tanda sebagai seorang pemimpin yang dibayangkannya. Yudas telah dibutakan oleh uang, karena itu ia tidak pedulikan kasih Yesus kepadanya. Ia lebih memilih mementingkan dirinya sendiri. Ia lebih memilih memenuhi kesenangan dan kepuasannya. Tuhan Yesus sedih ketika mengetahui bahwa salah seorang dari murid-muridnya akan menyerahkannya. Para murid pun merasa sedih ketika mengetahui bahwa guru mereka akan diserahkan oleh salah satu di antara mereka. Tuhan Yesus tidak mau tetap lama berada dalam kesedihan dan tidak mau para muridnya terus dirundung kesedihan. Karena itu Yesus meyakinkan mereka bahwa anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tuhan Yesus tetap tegar menghadapi saat-saat akhir hidupnya. Tuhan Yesus tidak mundur selangkah pun untuk menuntaskan tugas perutusannya hingga di puncak Kalvari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita adalah orang beriman. Orang beriman dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi rajanya, melainkan untuk menjadi hambanya. Menjadi hambanya berarti tunduk setia pada Tuhan, siap menerima tantangan dan penderitaan hidup, dan siap untuk selalu takut akan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan bukan berarti sekadar percaya atau sekadar menjadi orang percaya. Menjadi hamba Tuhan berarti taat pada firman Tuhan, bersedia untuk dicemooh, dipukul, dan dilukai. Hamba Tuhan tidak lari meninggalkan Tuhan ketika mengalami krisis hidup dan krisis iman, melainkan tetap berlindung pada Tuhan. Ketika krisis menimpanya, ia belajar berteguh hati, tabah hati di dalam Tuhan, dan percaya akan pertolongan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan juga berarti menyerah diri untuk dididik dan ditempa oleh Tuhan. Karena Tuhan tak akan membuatnya malu, tetapi membuatnya jaya. Hamba sejati akan tetap berdiri di hadapan Tuhan, walau badai hidup selalu datang, silih berganti menerpanya. Sedangkan hamba palsu tidak akan berdiri kokoh di hadapan Tuhan, oleh karena hatinya jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, setiap kita pasti tidak suka disebut sebagai pengkhianat, dan setiap kita juga pasti tidak mau untuk dikhianati. Pengkhianatan bisa datang kapan saja, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dan menjadi hamba Tuhan berarti kita perlu siap untuk menghadapi peristiwa kita dikhianati seperti Yesus Tuhan kita. Yesus yang adalah manusia seutuhnya dan Tuhan seutuhnya pun masih dikhianati oleh muridnya sendiri. Apalagi kita yang hanya seutuhnya manusia, tentu saja tidak akan luput dari keadaan ini. Mungkin kita pernah mengkhianati Tuhan dalam bentuk yang agak berbeda. Mungkin juga setelah kita mengkhianati Tuhan,
dan kita berkata seperti Yudas, "Bukan aku ya Tuhan." Mulut kita dengan manis menyebut Tuhan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita pernah menggadaikan persahabatan kita selama ini dengan Yesus demi sesuatu yang kita anggap jauh lebih penting. Atau bisa saja selama ini kita terlalu fokus berpikir tentang harta sebagai sesuatu yang lebih menarik daripada relasi kita dengan Yesus. Mungkin kita pernah menunjukkan sikap ketertarikan yang lebih terhadap harta daripada keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin ini adalah kesempatan yang disediakan Tuhan bagi kita untuk memperbaiki kembali relasi kita dengannya. Dalam hidup kita, terkadang kita berjalan tanpa Tuhan karena kita terlalu fokus untuk mengumpulkan harta. Terkadang kita tak punya waktu untuk Tuhan karena kita sibuk untuk mengejar impian kita. Terkadang kita menggadaikan iman kita hanya demi memperoleh jabatan yang menurut kita lebih menjamin hidup di kemudian hari. Terkadang kita bersumpah demi nama Tuhan hanya untuk diakui dan diterima oleh orang lain. Terkadang kita memasang tarif di dalam mewartakan Tuhan dan menuntut upah di dalam pelayanan gereja. Terkadang pula kita memperjualbelikan sarana dan prasarana rohani untuk menuai keuntungan semata. Namun di dalam bacaan suci hari ini, Tuhan mengajak kita untuk kembali memurnikan hati kita masing-masing melalui tobat yang sejati. Karena bagi Tuhan tak ada kata terlambat. Tuhan kita selalu disajikan sebagai Tuhan yang penuh pengampunan dan penuh belas kasih. Marilah kita sadari bahwa perbuatan-perbuatan yang salah telah membuat Tuhan sedih dan terluka, karena kita juga telah mengkhianatinya. Marilah kita memohon rahmat pengampunan dari Tuhan agar kita diampuni dan diangkatnya kembali menjadi hamba yang setia di dalam melaksanakan firman-Nya. Agar kita pun diangkat kembali menjadi hamba yang takut akan Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga komen agar video ini bisa Bapak Ibu Saudara-saudari tonton setiap hari.